Secara etimologi, al-qatl artinya membunuh. Secara terminologi artinya perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang baik disengaja maupun tidak. Macam-macam al-qatl dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama al-qatl sengaja atau al-qatl al-am. Artinya yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Yang kedua yaitu al-qatl semi sengaja atau al-qatl shibul am, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban tetapi tidak disertai niat untuk membunuh. Contohnya kayak saya itu mengget-geti teman gitu ya, lah itu kan niatnya itu mengeget-geti teman, bercanda gitu loh. Terus waktu saya ngagetin dianya terlanjur meninggal. Nah itu termasuk al-qatl semi sengaja. Terus yang al-qatl tidak sengaja atau al-qatl al-khata itu contohnya itu artinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Contoh waktu penguburan tentara itu ya kan pasti ada kayak adegan menembakkan ke atas gitu toh lah. Terus mari gono itu si tentara yang nembak ke atas, nah nggak sengaja pelurunya jatuh kena orang terus orangnya meninggal. Nah itu termasuk al-qatl tidak sengaja. Dasar hukum larangan membunuh yaitu pada surat Al-Isra ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluma faqad ja'alna li wali sultana wa la yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yang artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharapkan Allah membunuhnya, kecuali dengan satu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan qisas. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, hukuman bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan. Yang pertama yaitu had untuk al-qatl sengaja. Hadnya yaitu membayar denda, kafarat atau qisas, yaitu hukuman balasan yang seimbang. Hukuman ini didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 178. Terus had untuk al-qatl seperti disengaja itu hukumannya tidak menggunakan qisas tapi mengharuskan diat atau denda berupa harta. Pada surat An-Nisa ayat 92, hal ini wajib ditanggung oleh akilah keluarga karena adanya syubhat yaitu tidak sengaja sehingga menyerupai pembunuhan yang tidak sengaja. Terus yang ketiga yaitu had untuk al-qatl tidak disengaja. Yang pertama diwajibkan diat dan kafarat bagi yang menghilangkan nyawa orang mukmin tanpa sengaja atau orang mu'aid yang sedang dalam masa perjanjian damai. Terus yang kedua yaitu diwajibkan kafarat saja bagi yang membunuh seorang mukmin yang tinggal di negeri kafir atau ketika memerangi orang kafir. Jadi kan waktu perang sama orang kafir gitu toh, gak sengaja itu ya dibunuh malah orang mukmin. Nah itu harus membayar kafarat. Terus yang terakhir yaitu hikmah larangan al-qatl, yaitu pertama memberikan efek jerah kepada manusia. Jadi ben wonge iku kapok gitu loh, ben gak membunuh orang lagi. Terus yang kedua dengan adanya kisos maka manusia akan merasa takut untuk berbuat jahat, sebab jika hal ini dilakukan pasti hukuman akan diberikan padanya. Jadi kan biar dia itu takut untuk gitu loh, biar gak melakukan pembunuhan lagi. Terus yang ketiga, hukum kisos dapat melindungi jiwa dan raga manusia. Yang keempat, timbulnya ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu menunjukkan bahwa syariat Islam itu indah dan menangani masalah. Seolah-olah kisos itu kejam, tapi apabila dikaji lagi, justru dengan diberlakukannya kisos, keadilan dapat ditegakkan dengan merata. Jadi suatu hukum itu dilakukan karena untuk melindungi manusia itu sendiri. Jadi kalau semisal tidak ada hukuman seperti ini, nanti manusia akan berlaku semaunya sendiri. Jadi syukur bunuh orang gitu loh kalau tidak ada hukum seperti ini. Penganiayaan dalam hukum Islam biasa disebut dengan jarimah. Jarimah memiliki arti sama seperti jinayat. Jinayat dalam
secara bahasa berarti melakukan dosa, sedangkan secara istilah jinayat yaitu penganiayaan terhadap badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qisas atau membayar diat atau kafarat. Dasar hukum penganiayaan yaitu pada surat Al-Maidah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aini bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni wa sinna bis-sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Siapapun yang melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi dosa kerja. Siapa yang tidak memutuskan dosa menurut ketentuan yang Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Unsur-unsur penganiayaan yang pertama yaitu adanya unsur syara', maksudnya adanya ketentuan yang melarang perbuatan tertentu yang menunjukkan sebagai suatu tindakan pidana penganiayaan. Yang kedua yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan. Unsur ini sangat penting bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan, harus mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan dalam nas. Yang ketiga yaitu adanya unsur niat. Maksudnya yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana yang hanya dikenakan atas orang-orang yang balik. Jadi kalau belum cukup umur belum dikisos. Macam-macam penganiayaan ada dua, yaitu yang pertama pelukaan pada badan atau organ tubuh, yang kedua adalah pelukaan pada muka dan kepala. Nah, sanksi dari penganiayaan yaitu yang pertama kisos, yang kedua diat, yang ketiga takzir. Maksud dari takzir adalah hukuman edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syariat, atau dengan kata lain kepastian hukumnya belum ada. Jadi kalau takzir itu tergantung oleh hakim yang memutuskan. Jadi di dalam syariat itu belum ada. Untuk penjelasan mengenai diat, qisas, dan kafarat, saya lanjutkan di PPT.